Bayangkan paradoks ini. Seorang peternak sapi menghabiskan waktu 2 tahun menggunakan lahan berhektar-hektar dan menggelontorkan modal besar hanya untuk membesarkan 1 ekor sapi hingga bobot potong. Di akhir siklus, mereka harus puas dengan margin keuntungan yang setipis kertas. Sapi adalah simbol prestis, tetapi untuk peternakan rumahan, mereka adalah raksasa yang lambat. Sementara itu, di halaman belakang rumah yang tenang, ada seekor hewan kecil di dalam kandang sederhana yang mampu mengubah pakan menjadi daging lebih cepat daripada hampir semua ternak lain di planet ini. Mereka menghasilkan hingga 5 ekor anakan per tahun dan siap diproses dari kandang ke meja makan dalam waktu kurang dari 10 menit. Disinilah konflik antara mitos romantis dan praktik lapangan dimulai. Para ahli dari sofa yang belajar bertani hanya dari internet sering mencibir. Mereka menganggap peternakan sejati harus melibatkan lahan luas, atau mengira kelinci hanyalah hewan peliharaan imut yang rapuh dan mudah mati jika terkena embun pagi. Ini adalah miskonsepsi besar yang merusak potensi ekonomi mandiri. Mayoritas orang mengukur kehebatan peternakan dari ukuran fisik hewannya. Namun, peternak pintar mengukur dengan metrik efisiensi, rasio konversi pakan, kecepatan tumbuh, jumlah anakan harian, dan efisiensi lahan. Berdasarkan metrik objektif ini, kelinci pedaging menang mutlak di setiap lini. Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, kita menghadapi tantangan berupa penyusutan lahan produktif dan mahalnya harga daging sapi. Narasi ketahanan pangan selalu dipaksakan pada komoditas besar yang membutuhkan investasi awal tidak masuk akal bagi orang awam. Padahal, secara historis, peternakan pekarangan adalah urat nadi ketahanan pangan lokal. Mengadopsi kelinci pedaging unggul seperti New Zealand White atau persilangan lokal terarah adalah langkah modern yang sangat logis untuk iklim tropis kita. Pekarangan rumah bisa diubah menjadi lumbung protein mandiri tanpa perlu modal raksasa atau tanah luas. Namun, mari kita singkirkan janji muluk. Kelinci pedaging adalah mesin biologis yang butuh manajemen presisi. Mitos paling menyesatkan yang masih beredar adalah bahwa kelinci tidak boleh diberi minum air karena bisa menyebabkan kembung. Ini kebodohan fatal. Kelinci membutuhkan akses air bersih segar selama 24 jam penuh untuk mencerna serat kasar dalam pakannya. Tanpa air yang cukup, pakan akan menyumbat saluran pencernaan, memicu fermentasi gas, dan itulah yang sebenarnya membunuh mereka. Selain air, kegagalan pemula biasanya bertumpu pada kualitas pakan dan adaptasi musim. Kelinci memang efisien, tetapi mereka bukan tempat pembuangan sampah organik. Memberi mereka sisa sayuran pasar yang membusuk dan basah adalah cara tercepat memusnahkan isi kandang
akibat diare akut atau koksidiosis. Di iklim tropis dengan kelembapan tinggi, tantangan utamanya adalah regulasi suhu. Kelinci tidak memiliki kelenjar keringat. Mereka mendinginkan diri lewat sirkulasi udara di telinga. Jika kandang pengap dan terpapar panas menyengat, mereka akan mati terkena heat stroke. Sebaliknya, saat musim hujan, kelembapan memicu jamur kulit dan akumulasi gas amonia dari urin yang menumpuk. Aspek kesejahteraan hewan di sini bukan sekadar rasa iba, melainkan tentang menjaga sanitasi dan sirkulasi udara sebagai fondasi agar bisnis tidak gulung tikar. Kesimpulan praktis pertama, kita sangat sederhana. Efisiensi adalah raja dan genetik adalah kuncinya. Jangan pernah memulai peternakan pedaging dengan membeli kelinci hias atau kelinci tanpa asal-usul jelas dari pasar jalanan. Itu kesalahan klasik yang hanya menghabiskan modal pakan untuk membesarkan bulu dan tulang, bukan daging. Anda harus memulai dengan ras unggul yang memang telah diseleksi ketat selama puluhan tahun untuk produksi daging harian. 5 ras spesifik yang akan kita bahas nanti memiliki kemampuan unik untuk mencapai bobot ideal dalam waktu singkat dengan pakan minimal. Pilihan Anda pada ras inilah yang menentukan apakah Anda sedang membangun sistem produksi pangan yang tangguh atau sekadar memiliki hobi mahal yang melelahkan. Mari kita bedah lebih dalam kesalahpahaman konkret yang sering disebarkan oleh para pemberi tutorial instan di media sosial. Mitos terbesar yang berakibat fatal adalah anggapan bahwa kelinci bisa hidup sehat hanya dengan diberi makan sayuran limbah pasar seperti kangkung atau sawi basah. Para ahli dari SOFA sering berpikir bahwa karena kelinci adalah herbivora, maka semua yang berwarna hijau aman masuk ke perut mereka. Faktanya, sayuran berair tinggi dan rendah serat kasar seperti kangkung komersial adalah bom waktu. Sayuran tersebut mengandung kadar air luar biasa tinggi dan sisa pestisida yang siap memicu kembung, menkret, atau enteritis mukoid yang bisa menyapu bersih populasi kandang dalam waktu 24 jam. Kelinci pedaging membutuhkan struktur pakan yang didominasi oleh serat kasar kering, bukan air berbalut daun hijau. Secara anatomi, kelinci adalah hewan dengan sistem pencernaan fermentasi belakang atau hindgut fermenter. Mereka mengandalkan sekum, sebuah kantung besar di saluran pencernaan, untuk memecah serat bantuan mikroba. Jika pakan yang masuk kekurangan serat kasar dan justru tinggi gula atau air, keseimbangan pH sekum akan rusak. Mikroba patogen seperti Clostridium akan meledak, menghasilkan racun yang mematikan. Inilah mengapa air minum bersih justru wajib tersedia tanpa henti. Air membantu mendorong serat kasar melewati usus dengan lancar. Menahan air minum karena takut kelinci kembung
adalah kebodohan nyata yang justru mempercepat terjadinya gastrointestinal stasis atau macetnya sistem pencernaan, di mana pakan mengeras di dalam perut seperti semen. Untuk membangun peternakan skala rumahan yang menguntungkan tanpa ketergantungan penuh pada pelet pabrikan yang mahal, kita harus pintar memanfaatkan tanaman pakan lokal berbasis tanaman tahunan atau multi-year. Ini adalah strategi pemanfaatan lahan yang efisien. Di iklim tropis, kita memiliki keuntungan besar karena tanaman legum bernutrisi tinggi dapat tumbuh sepanjang tahun. Tanaman seperti Indigo vera, Zollingeriana, dan kelor, Moringa oleifera adalah sumber protein hijau yang luar biasa untuk kelinci pedaging dengan kandungan protein kasar yang mampu menyaingi alfalfa impor. Namun, ada aturan mainnya. Semua hijauan ini wajib melalui proses pelayuan selama 12 hingga 2 lam sebelum diberikan. Pelayuan ini menurunkan kadar air bebas dan memecah senyawa antinutrisi. Hati-hati juga dalam memilih tanaman. Tanaman tahunan seperti lamtoro memang tinggi protein, tetapi mengandung mimosin, zat beracun yang jika diberikan berlebihan dapat menyebabkan kerontokan bulu hingga gangguan reproduksi pada indukan. Daun singkong karet juga bisa digunakan sebagai sumber kalori dan protein, tetapi wajib dilayukan dengan sangat sempurna untuk menguapkan asam sianida yang terkandung di dalamnya. Untuk sumber serat, kasarnya Anda bisa menanam rumput odot atau rumput-rumputan lapangan di sisa lahan pekarangan Anda. Strategi pemakaian lahan adalah kunci mengapa kelinci disebut sebagai raja efisiensi ruang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi atau 1/4 are, Anda bisa membangun siklus pertanian tertutup yang sangat produktif. Kandang kelinci tidak perlu melebar secara horizontal, melainkan bisa disusun secara vertikal menggunakan sistem baterai bertingkat 2 dengan manajemen pembuangan kotoran yang tepat. Area di bawah kandang atau sisa lahan pekarangan dapat ditanami tanaman pakan multi-year tadi. Disinilah keajaiban closed loop system terjadi. Kotoran kelinci, baik urin maupun feses padatnya, adalah salah satu pupuk organik terbaik di dunia dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang. Kotoran ini langsung diaplikasikan ke tanaman pakan, meningkatkan hasil panen hijauan, yang kemudian dipanen kembali untuk memberi makan kelinci. Tidak ada nutrisi yang terbuang sia-sia, namun keberhasilan siklus ini sangat didikte oleh pemahaman Anda tentang dinamika musiman. Di wilayah tropis, kita tidak menghadapi musim salju, tetapi kita menghadapi transisi antara musim kemarau ekstrem dan musim penghujan yang lembab. Pada musim kemarau, masalah utamanya adalah stres panas. Ketika suhu udara di dalam kandang melewati terudiati derajat Celcius.
nafsu makan kelinci akan merosot tajam yang otomatis memperlambat laju pertumbuhan harian mereka. Lebih buruk lagi, suhu panas ekstrem dapat menyebabkan sterilitas atau kemandulan. Sementara pada kelinci jantan selama komoditas sperma mereka rusak oleh panas. Peternak yang tidak paham akan heran mengapa indukan mereka tidak kunjung hamil meskipun sudah berkali-kali dikawinkan di bulan-bulan kering. Strategi praktisnya adalah memastikan atap kandang memiliki isolasi panas yang baik, menanam pohon pelindung di sekitar peternakan, atau menggunakan sistem pengkabutan air jika diperlukan. Sebaliknya, musim penghujan membawa tantangan berupa kelembapan udara yang melonjak drastis. Kelembapan tinggi dikombinasikan dengan sirkulasi udara yang buruk di dalam kandang adalah formula pasti untuk memicu ledakan kasus skabis atau kudis yang disebabkan oleh tungau, serta penyakit pernapasan seperti snuffles akibat akumulasi gas amonia dari urinen kelinci yang basah. Di musim ini, pembersihan kotoran harus dilakukan lebih sering, dan ventilasi kandang wajib dibuka lebar agar udara segar terus berganti. Menjaga kesejahteraan hewan dengan memberikan ruang gerak yang cukup, lantai kandang yang nyaman untuk kaki kelinci agar terhindar dari sore hoks atau luka kaki, serta menjaga lingkungan tetap kering, bukanlah bentuk pemanjaan hewan, melainkan langkah bisnis dingin untuk mempertahankan angka produktivitas nyata di lapangan. Infrastruktur adalah fondasi fisik dari peternakan kelinci pedaging Anda. Dan disinilah banyak pemula melakukan kesalahan fatal karena terlalu berhemat atau justru terlalu boros. Berbicara tentang kandang dan pagar, ada perdebatan abadi antara menggunakan kandang baterai statis atau metode jelajah bebas, menggunakan gerobak kelinci portabel di atas rumput yang dikenal sebagai rabbit tractor. Para penganut romantis peternakan alami sering memuja-muja metode grazing atau penggembalaan rotasi ini di atas tanah. Konsepnya terdengar indah di atas kertas. Kelinci memakan rumput segar secara langsung, kotoran langsung memupuk tanah, dan Anda menghemat biaya pakan harian. Namun, mari kita hadapi realitas tropis di lapangan dengan dingin. Membiarkan kelinci pedaging menyentuh tanah secara terus-menerus di iklim dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia adalah tiket satu arah menuju bencana koksidiosis. Parasit internal ini hidup subur di tanah yang lembab, dan begitu satu kelinci terkena dari tanah yang terkontaminasi feses, seluruh koloni akan menyusul dalam hitungan hari. Jika Anda tetap bersikeras menggunakan metode rotasi lahan ini, Anda wajib menerapkan manajemen pergerakan kandang portabel yang sangat ketat. Memindahkan gerobak setiap 24 jam ke petak tanah kering yang belum pernah diinjak kelinci selama minimal 30 hari.
bagi mayoritas produsen pedaging yang mencari konsistensi angka. Kandang baterai dengan sistem gantung atau panggung tetap menjadi standar emas yang tak terbantahkan. Lantai kandang harus menggunakan kawat galvanis berukuran tepat atau bilah bambu yang dihaluskan dengan sangat presisi. Tujuannya hanya satu, memastikan kotoran padat dan urin langsung jatuh ke bawah tanpa sempat mengendap di kaki kelinci. Karena sanitasi terbaik adalah sanitasi yang bekerja secara otomatis berkat gaya gravitasi beralih ke pos biaya tipikal dalam operasional peternakan kelinci. Hilangkan ilusi bahwa bisnis ini tidak membutuhkan modal awal. Komponen biaya terbesar pertama adalah investasi infrastruktur kandang yang tahan lama. Membeli kandang murah dari kayu sembarangan yang mudah menyerap urin hanya akan membuat Anda membayar 2 kali lipat dalam 2 tahun karena kayu tersebut akan membusuk dan menjadi sarang bakteri. Pos biaya kedua yang sering diremehkan adalah biaya pengadaan indukan berkualitas atau breeding stock. Membeli kelinci murah tanpa riwayat genetik yang jelas dari pasar hewan memang menghemat pengeluaran di minggu pertama. Tetapi, Anda akan membayar mahal di bulan-bulan berikutnya dalam bentuk pemborosan pakan karena kelinci tersebut membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk mencapai bobot potong. Pakan itu sendiri merupakan biaya operasional harian terbesar, mencakup sekitar 60 hingga 70% dari total pengeluaran berjalan. Bahkan jika Anda menggunakan strategi pakan hijauan multi-year yang kita bahas di bagian sebelumnya, Anda tetap harus memperhitungkan biaya tenaga kerja untuk menyabit, melayukan, dan mencacah pakan tersebut, atau biaya suplemen pelet komersial sebagai penyeimbang nutrisi pada fase pertumbuhan cepat. Jangan lupakan juga pos biaya penyusutan aset, listrik untuk pompa air atau kipas angin kandang, serta anggaran kecil, namun krusial untuk biosecurity dan obat-obatan dasar, seperti obat kutu dan antiseptik luka. Masalah keselamatan dan kebersihan bukan sekadar urusan estetika, melainkan benteng pertahanan terakhir modal Anda. Biosecurity harus diterapkan secara kejam. Batasi akses orang luar yang ingin melihat-lihat kandang Anda karena sepatu atau baju. Mereka bisa membawa virus mematikan seperti rabbit hemorrhagic disease yang belum ada obatnya dan mampu menyapu bersih seluruh isi kandang dalam hitungan jam. Kebersihan area di bawah kandang harus dijaga dengan pengosongan limbah feses secara berkala dan penyemprotan disinfektan. Saat tiba waktunya pemrosesan karkas, higienitas adalah segalanya. Proses penyembelihan dan pengulitan harus dilakukan di area terpisah dari kandang utama untuk menghindari stres pada kelinci lain yang masih hidup.
Peralatan yang digunakan harus disterilisasi sebelum dan sesudah proses, dan karkas harus segera didinginkan untuk mencegah pembusukan mikroba, menjaga kualitas daging premium tetap berada di standar tertinggi hingga sampai ke tangan konsumen terakhir. Mari kita bongkar salah satu mitos paling menggelikan yang sering dijual oleh para pembuat ramuan ajaib di internet. Mitos tentang pakan super atau Formula 1. Tetes yang diklaim bisa menyelesaikan semua masalah peternakan. Para pencari jalan pintas sangat menyukai narasi ini. Mereka percaya bahwa dengan menambahkan beberapa tetes cairan suplemen tertentu ke dalam air minum, atau dengan memberikan satu jenis pakan rahasia, kelinci akan tumbuh 2 kali lebih cepat, kebal terhadap semua penyakit, dan tidak akan pernah mati, bahkan di dalam kandang yang kotor sekalipun. Ini adalah pembodohan publik yang harus dihentikan. Secara biologis, tidak ada satupun zat di dunia ini yang dapat menggantikan peran manajemen kandang yang bersih, sirkulasi udara yang baik, dan kecukupan nutrisi makro seperti protein dan serat kasar yang seimbang. Suplemen atau vitamin hanyalah alat bantu pendukung, bukan pengganti hukum dasar nutrisi hewan. Mempercayai cairan ajaib sebagai solusi atas kandang yang pengap dan pakan yang busuk adalah bentuk kemalasan berpikir yang hanya akan menguntungkan kantong penjual cairan tersebut. Sementara Anda ditinggalkan dengan tumpukan bangkai kelinci di sudut pekarangan. Keberhasilan dalam peternakan kelinci. Pedaging dibangun di atas konsistensi kerja harian yang membosankan namun terukur. Bukan di atas keajaiban dalam botol kecil yang dijajakan oleh para peramal kesuksesan instan. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari memahami efisiensi kelinci pedaging hingga membedah seluk-beluk nutrisi, desain infrastruktur, dan manajemen operasional di lapangan. Di titik penutup ini, mari kita kumpulkan kembali seluruh benang merah untuk memisahkan antara fakta dingin yang terukur dengan mitos romantis yang sering dijajakan oleh para pencari sensasi. Fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa kelinci adalah salah satu mesin biologis paling efisien di planet ini untuk menghasilkan protein berkualitas tinggi di lahan sempit. Namun, mereka bukanlah makhluk ajaib yang bisa berkembang tanpa ilmu. Mitos bahwa kelinci tidak memerlukan air minum bisa diberi makan sampah sayuran pasar yang basah secara sembarangan, atau dapat disembuhkan dari segala kelalaian manajemen hanya dengan satu tetes. Cairan suplemen ajaib adalah delusi berbahaya yang telah menghancurkan banyak modal peternak pemula. Realitasnya, kesuksesan peternakan rumahan atau homesteading ini bersandar pada kepatuhan total terhadap hukum alam. Serat kasar yang kering, akses air bersih konstan, sirkulasi udara yang melimpah, dan biosecurity
yang kejam tanpa kompromi. Bagi Anda yang siap melangkah dari sekadar penonton menjadi pelaku sejarah di tanah sendiri, berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi sebelum memasukkan ekor kelinci pertama ke dalam pekarangan. Pertama, pastikan aspek genetika Anda aman dengan mengamankan indukan unggul murni seperti New Zealand White atau California dari peternak pembibit yang memiliki catatan performa jelas, bukan kelinci tanpa asal-usul dari pasar hewan. Kedua, siapkan infrastruktur kandang yang kokoh dengan sirkulasi udara optimal dan sistem pembuangan kotoran otomatis yang memanfaatkan gravitasi, serta pastikan kandang terlindung dari tampias hujan dan terik matahari langsung. Ketiga, bangun ketahanan pakan mandiri dengan menanam tanaman pakan multi-year seperti indigofera atau kelor setidaknya 3 bulan sebelum ternak tiba, sehingga Anda tidak bergantung penuh pada pakan pabrikan. Keempat, siapkan protokol biosecurity dasar termasuk pembatasan akses pengunjung dan penyediaan disinfektan kandang untuk menangkal penyebaran virus mematikan. Kelima, buatlah sistem pencatatan atau recording sederhana namun disiplin untuk memantau tanggal perkawinan, jumlah kelahiran kit, dan laju pertumbuhan harian karena peternakan yang sukses dikendalikan oleh angka, bukan oleh perasaan atau intuisi semata. Keberlanjutan dari sistem produksi pangan mandiri ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana Anda memosisikan diri secara etis terhadap hewan ternak dan lingkungan sosial di sekitar Anda. Sikap etis terhadap hewan dalam dunia peternakan pedaging bukan berarti memperlakukan mereka seperti hewan peliharaan manja di dalam rumah, melainkan memenuhi hak-hak kesejahteraan dasar mereka dengan penuh tanggung jawab. Menyediakan lantai, kandang yang nyaman untuk mencegah luka kaki, menjaga kebersihan lingkungan dari penumpukan amonia yang menyiksa pernapasan mereka, serta melakukan proses pemrosesan akhir atau penyembelihan secara cepat, tenang. Dan humanis adalah cerminan dari profesionalisme seorang peternak sejati. Hewan yang dirawat dengan penuh rasa hormat terhadap biologinya akan memberikan timbal balik berupa konversi pakan yang optimal dan tingkat kematian yang rendah. Di sisi lain, Anda juga terikat kontrak sosial dengan para tetangga di sekitar pemukiman. Kelinci adalah hewan yang sangat tenang, tidak berisik, dan tidak akan memicu keluhan suara seperti ayam jantan atau kambing, menjadikannya pilihan paling rasional untuk wilayah pinggiran kota. Namun, mereka bisa menjadi pemicu konflik horizontal yang serius jika Anda malas dan membiarkan tumpukan kotoran menimbulkan bau menyengat ke pekarangan sesebelah. Kelola limbah urin dan feses padatnya dengan bijak langsung binasikan dengan sistem pertanian tertutup Anda
sebagai pupuk untuk tanaman pakan multi-year, sehingga peternakan Anda dikenal sebagai lumbung pangan yang bersih. Bukan sumber polusi lingkungan. Peternakan skala kecil yang berhasil tidak pernah diukur dari seberapa besar ukuran fisik hewan yang berada di dalam kandang Anda, melainkan dari seberapa tinggi tingkat efisiensi, produktivitas harian. Dan konsistensi Anda dalam mengelola sistem tersebut secara berkelanjutan. Angka-angka di lapangan tidak pernah berbohong. Data sejarah selama ratusan tahun telah memberikan jalurnya, dan keputusan kini sepenuhnya berada di tangan Anda untuk mulai membangun. Jika Anda menyukai konten pertanian dan peternakan yang jujur, berbasis data lapangan yang tajam, serta bebas dari bualan keuntungan instan seperti ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saluran ini sekarang juga. Komunitas ini dibangun khusus untuk orang-orang awam yang ingin bertransformasi menjadi produsen pangan mandiri yang cerdas dan rasional di atas tanah mereka sendiri. Tuliskan rencana atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling belajar dan membangun jaringan peternak yang solid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap rasional, jaga kebersihan kandang Anda. Dan mari kita ubah halaman belakang menjadi sumber protein yang tangguh.